Ini bahan-bahannya apa ya? Campuran tepung. Supaya tepungnya itu empuk nantinya. Jadi nggak keras. Ini pakai berapa banyak labunya? Kurang lebih berapa kilo? 25 ya. Terus resepnya ya? Resep. Emang harus tajam, kalau nggak tajam dia meleset terus. Soalnya kan licin, mengandung ini getah. Ini kayak gini agak tua, terus kayak gini agak muda. Dia beda, dia airnya mengandung lebih banyak air kalau yang muda. Oh, gitu. Dan kalau yang muda lebih cepat busuk, lebih awet yang enggak tua. Kalau yang tua lebih awet dia. Jadi kita pakai yang tua atau? Tua. Tetap sih yang muda juga dipakai. Cuma kalau ada yang muda kita duluin yang muda. Oh. Karena dia nggak kurang tahan lama, lebih tahan lama yang tua. Kalau untuk ketahan lamanya. Tapi kalau untuk lebih bagus emang yang agak tua. Untuk kualitas somainya. Kalau marut harus sejalur, nggak boleh ke ini lagi. Gak boleh kiri kanan juga ya? Nggak bisa. Kalau gini nggak bisa, harus satu jalur doang. Kalau gini bahaya. Gitu ada ukurannya nggak? Ada sih, kalau kita misalnya untuk ukuran 4 kilo, standar penuh lah ini, cukup gitu. Biasanya yang suka saya pakai gitu. Pertama ngitung labu berapa, soalnya kan labu ada yang gede yang kecil, nggak bisa jadi standar utama. Nah, biasanya saya kalau udah penuh segini nih, cukup. Tuh, ada takarannya juga gitu. Nah untuk gede kecil parutannya pengaruh nggak? Kalau ini standar segini. Kayak bikin mie lah. Kalau rata-rata segini, kalau untuk parutan yang model kayak gini. Kayak buat sayur lodeh gitu ya? Iya. Nah, mirip. Harus ada serbet buat alat proses. Dan ini proses yang paling agak menguras tenaga. Dibuang airnya doang gitu, keringnya. Ya. Ya udah selesai. Ini lemak ayam. Oh lemak ayam. Iya. Itu berapa kilo itu? Kita pakainya sekilo aja. Ini lemak ayam. Tapi udah digiling, jadi siap pakai. Ini sekilo ya. Sekilo aja. Pas. Ya, dicampur. Dicuci ya. Oh wajib, harus. Ini kan tadi kotor. Prosesnya sampai begini gimana Pak kurang lebih nih? Ini awalnya dari kacang yang sudah digiling nih. Kacang. Ini bumbu kacangnya ya. Oh iya, oke. Kacang yang sudah digiling nih. Nah nanti ngerebus air dulu. Rebus air sampai mendidih. Baru dimasukin ini, masukin bumbu kacang. Kacangnya. Kurang lebih 8 kilo ya. Pada ini 8 kilo. 8 kilo. Terus direbus sampai mendidih. Ini kan sudah ada bumbu-bumbunya ya. Tinggal ini aja. Tinggal ngaduk aja, tinggal rebus ya. Berapa lama gitu? Kurang lebih ya 1/4 sampai setengah jam. Kalau lebih lama memang lebih kuat ya, lebih awet ya, sampai keluar minyak ini. Nah, ini minyak berarti ini tanda-tanda sudah. Di kacang tanah aja ya? Kacang tanah asli. Nggak pakai campuran yang lain. Ikannya liatin ikannya baru kan? Ikannya Ikannya fresh. masih segar, Ini tenggiri ya? tenggiri asli. Tahunnya bagus gimana nih Mas kalau tenggiri gimana? Dia ininya teksturnya masih ini segar, kelihatannya masih segar. Kalau yang udah ini dia warnanya berubah agak merah, agak kuning-kuningan gitu. Itu dia biasanya yang udah lama, yang freezeran gitu dia. Yang udah bekuan. Bukan di kapal. Di kapal. Kalau ini masih baru, masih fresh kelihatan. Kita timbang, habis kita timbang baru dipilet. Ini untuk berapa resep? 1 kali ngadon. 1 kali ngadon. Nah, 1 kali ngadon. Kita biasanya
pakai 4 kilo. Kita buang dulu palanya. Ini satu ikan ini bisa berapa kilo? Ini 1 kilo tanpa kepala ya. Tergantung ukurannya sih. Ada yang sampai 2 kilo satu ini. Begini setiap hari buatnya fresh ya? Iya, fresh karena buat jualan setiap hari. Setiap hari ya? Tapi ini juga ditaruh di freezer juga kalau somainya itu bulanan juga. Nah, sini suka ada darahnya. Bersihin dulu. Ikannya fresh tuh, masih segar ikannya. Oh ya tadi kan ada bilang tenggiri palsu. Ini kan asli. Ya, asli. Bedanya di mana kalau palsu biasanya? Palsu dari tekstur daging. Kalau tekstur daging yang asli itu dia ini apa? Lengket. Nah, kalau dia yang palsu, dia perak. Oh, pernah. Perak diginiin nggak nempel di tangan. Nah, tuh kalau digini kan nempel. Biasanya kalau yang jual nggak pakai ini, nggak pakai kepala biasanya dia jualnya. Kalau Cirinya ikan tenggiri kalau nggak pakai kepala berarti rata-rata udah palsu. Oh Bukan gitu. yang asli. Kalau sekilas sih dia bentuknya mirip banget. Mirip. Berarti apa yang dijual di sana? Bukan tenggiri. Ngakunya sih tenggiri. Jualannya kan macam-macam ikannya. Oh, Dan biasa dia harganya beda, lebih murah. lebih murah ya. Tapi intinya bisa dibikin, cuman rasanya beda. Iya, iya. Rasanya. Dan prosesnya agak lama. Kalau ini beda dari tekstur dagingnya, warnanya juga. Proses filet. Bersih banget ya dagingnya. Harus bersih. Sayang kalau nggak bersih, soalnya kebuang ininya, nggak bisa dimanfaatin lagi. itu kalau kulitnya nggak digunain. Enggak, kalau kita dibuang Berarti ini yang digunain pure dagingnya ya. daging. Apa nih? Garam secukupnya aja. Itu apa tuh? Udah. Bumbu masak sama garam. Ya, Oh ini ngadonnya manual ya? manual. Bisa pakai mesin juga. Cuman kalau buat somai itu bagusan manual. Oh gitu? Kalau kita ngaduk pakai tangan, jadi kita tahu posisinya terlalu lembek atau kekerasan. Kalau pakai itu kan ukurannya harus pas. Kalau pakai mesin, kita nggak ini. Feelingnya ya? Ya, tinggal nambahin Udah sagu. Tuh, Ini sagu ya? sagu Ini berapa nih sagunya? 4 sesuai dengan itu ikan. Oh 1:1 berarti ya? Iya, 1:1. 4. Udah, Nah, tinggal diaduk. jadi netizen jangan bilang jangan pakai sarung tangan. Ini tadi udah dijelasin ya Mas ya? Biar bisa feelingnya ya. Iya. Yang penting udah cuci tangan sebelumnya. Udah bersih, jamin bersih. Kalau pakai sarung tangan boleh berlipat sih. Malah susah kalau pakai sarung tangan kita. Nah, ini diaduk sampai apa nih Mas? Sampai rata. Ini pengadonan gini berapa lama? Paling 10 menit. Berarti nggak pakai terigu ya? Enggak. Ini nggak apa-apa Pak, masukin video nih Pak. Apa? Ini ada campuran air lagi atau enggak? Enggak. Oh karena airnya dari Labu. si labunya. Jadi labu itu fungsinya pengganti air. Justru kalau kena air dikit aja, jadi agak lembek. Kurang bagus dia, jelek. Berarti benar-benar kenyal dari sagu asli ya. Hmm. Tanpa ada campuran pengenyal ya Pak? Enggak ada, enggak pakai. Ini tanpa bahan pengawet juga ya Pak? Oh, enggak. Kayak apa Mas coba kentalnya, Pak kenyalnya kayak apa nih kalau udah matang? Udah selesai. Kalau terlalu lembek justru kurang bagus. Harus agak keras kayak gini. Biar terbentuk. Nah, teksturnya biar mudah dibentuk. Terus apa lagi? Untuk ini biar nggak lengket, pakai margarin. Ini kukus ya, ini alat buat kukus. Alat kukusnya ini. Ini proses apa nih Mas?
proses cetak. cetak. Cetak ya. Oh, cepet juga tak. Satu biji berapa? Berapa Dua ukurannya 25 26. Oh, 25 26 gram. 25 26 gram. Ini dari 4 kilo bisa jadi berapa? Piece. Jadi bisa jadi 500. 500 somai. Iya, 500 piece somai. Kau mas praktekin pelan-pelan satu aja, yang pelan. Set. Taruh, Heeh. taruh. Heeh. Udah. Putar. Net. Gitu doang kok. Oh, bulat aja ya. Dia jangan, kalau di bulat-bulat sampai bulat dia padat. Hmm. Ini tambahin lagi, udah tuh. Terus satu loyang dapat berapa somai? Ini bisa 90, bisa kadang 85. Ini adonan gini bisa disimpan nggak sih sebenarnya? Langsung dia harus jadi. Harus jadi ya. Kalau disimpan udah susah nyetaknya. Iya, kalau disimpan otomatis kan dia beku ya. Keras. Nanti ngandung air kalau udah agak lembeknya. Jadi agak lembek dia. Kecampuran dari bekas beku itu. Jadi kayak ada airnya gitu. Jadi kurang bagus lagi kalau dicetak. Oh, jadinya keriting-keriting gitu ya. Iya. Itu kan yang karena labusium yang bikin keriting. Nah, ini alat kukusnya. Harus ada air ya. Itu ada air ya? Udah ada air. Taruh aja. Proses kukus nih ya. Proses kukus. Tinggal kita tutup. Nah. Oke. Rupanya sudah matang dan kita angkat. Nah, Setelah proses berapa menit tadi nih? setengah jam. Pengukusan setengah jam. Tambah air isi lagi. Masukin yang baru kita tutup lagi. Oke. Nah, ini yang udah matang ya. Yang sudah matang. Ini jadi hasil jadinya nih. Ini jadinya nempuk nih ya. Silahkan dicoba nanti. Nama saya Mutohar. Saya pemilik Batagor Cipayung. Mulai dirintis tahun 1999. Resep somai itu dari seorang yang bernama Charma itu. Charma itu dulu pernah jadi pedagang somai keliling ya. Kemudian kenal dengan saya di kantor ya. Dia sebagai cleaning service beritahu saya dia bisa bikin somai. Kemudian akhirnya saya coba, ternyata somainya enak gitu. Kemudian saya berlanjut, kita coba bikin gerobakan lah di pinggir jalan. Alhamdulillah ketemu di depan apotek Cipayung. Makanya kenapa namanya juga Batagor Cipayung, karena mulai merintisnya di daerah Cipayung ya. Alhamdulillah Batagor Cipayung belum lama sudah mendapatkan sertifikat halal ya. Kalau gerai Batagor ada 3 ya. Kemudian kalau mitra ya kurang lebih ada 10 lah ya. Pencapaian tertinggi apa sih Pak selama berdagang nih Pak? Alhamdulillah saya bersama istri sudah berangkat ke Baitullah, berhaji. Ada kendaraan lah, alhamdulillah bisa terbeli dari hasil Rumah juga ada Pak ya? rumah, alhamdulillah walaupun gubuk-gubuk kecil. Alhamdulillah satu orang ada barengan sama kita, alhamdulillah bisa berangkat haji satu gitu. Dan satu lagi alhamdulillah juga ada umroh ya. Awal mula butuh ikannya berapa banyak Pak pas awal-awal produksi Pak? Mungkin sekilo 2 kilo lah gitu. 2 kilo. Sekilo 2 kilo ya. Nah kalau sekarang produksinya udah berapa Pak yang ikannya sendiri Pak, ikan tenggirinya? Kurang lebih sehari 10 kilo gitu. Kalau sebulan sekitar 3 kuintalan Iya. ya. Kalau yang zaman dulu paling top-topnya berapa Pak? Paling bagusnya Pak? Waktu itu bisa sampai sehari 15 sampai 20 juga. Nah, gitu. Coba ya guys. Udah mewah ini. Karena asli tenggiri dan kenyangnya ini benar-benar pas ya. Oh, posisinya
tepung sama ikan ini perbandingannya pas banget nih. Jadi di mulut kenyalnya enak dan rasanya mantap guys.